إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan uraian dari bait ghairu muqtadi ya. Bahwasanya diterangkan kemarin bahwa bid'ah itu ada berapa kemarin? 5 ya. Pak Lupi sudah lupa. Ada 5. Nomor 1 kemarin namanya bid'ah yang wajib. Nah, ya. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah ya. Ada bid'ah yang wajib. Dicontohkan yaitu pembukuan Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Walaupun kata orang setiap bid'ah itu dolalah, lalu terserah ya. Yang penting ini gunanya kita ngaji, ngikut para ulama, tahu bahwa bid'ah itu ya ada yang wajib, tidak semuanya dolalah. Wasaniha adapun yang kedua itu haramun lah, baru ada bid'ah itu yang haram. Bid'ah yang haram tuh yang bagaimana? Bahwa adapun bid'ah haram itu kullu bid'atin. Tiap-tiap bid'ah tanawaluha yang mendapatkan hak kepada bid'ah apa qawaidun pokok-pokok litahrimi untuk keharaman. Wa adalatuhu dan adapun dalil-dalilnya haram itu asyari'atu syariat. Jadi ada juga hal-hal bid'ah yang itu hukumnya haram. Contoh-contoh ini mohon maaf ya, tapi ini sebagian kata para ulama termasuk yang tidak diterangkan di sini itu termasuk kita kredit yang melebihi apa? Melebihi dari harga. Nah, gitu ya. Itu termasuklah sebagian para ulama kita, tidak semua. Nanti yang seneng bank ya katanya enggak termasuk. Nah, cuman yang bagi yang selurusan wae ya katanya termasuk. Kalau zaman sekarang tuh perbankan itu katanya itu termasuk bid'ah yang haram katanya gitu ya. Ini terserah kita lah yang nak pakai yang mana. Terus yang seterusnya termasuk bid'ah yang haram lagi kal makusi. Seperti lagi kalau di sini itu apa ya? Pajak apa ya? Biaya cukai. Jadi memajai barang yang mau dijual. Atau istilahnya tuh pi. Itu ya. Pi dari sesuatu atau pembayaran dari sesuatu barang yang dijual. Ada akad lain yang harus dibayar. Di sini kan bea cukai, berarti kan dari luar negeri atau dalam negeri. Dalam negeri sama baik. Kena juga ya. Itu termasuk lapi lah istilahnya. Nah, itu ya. Nah, pi itu maksudnya yang enggak jelas. Biasanya gini. Contoh pipi itu kan sebenarnya kalau enggak ada itu kan yang jual beli sebenarnya kan lebih senang. Nah, tapi kalau ada itu akhirnya kan dia ngeluarin duit lagi juga. Nah, kurang lebih begitulah. Yang di situ menjadikan orang tuh enggak senang lah intinya. Dari penjual dan pembeli itu menjadikan mengeluarkan duit lagi gitu loh. Nah, termasuklah di sini kalau dimaknai apa nih bea cukai ya di sini ya. Nah, itu termasuk seperti itu. Nah, itu. Jadi Bang Farum ibaratnya tuh nyotok suatu barang. Sawit lah sawit. Nah, itu ya. Kecuali kerjasama keuntungan. Beda. Bang Farum contoh ibaratnya nyetok sawit. Nah, ya kan. Pokoknya awalnya dulu dari Bang Farum lah. Nah, karena adanya bisnis sawit itu yang nyarikan jalan ngomong. Jadi nanti ibaratnya tuh dapat pi. Nah, sebenarnya orang yang jual beli itu ketika tidak bayar Bang Farum itu entah Rp1 per kilonya itu mungkin lebih senang, lebih dapat keuntungan. Tapi karena umumnya begitu, kalau udah begitu nanti kadang ya dirusui lah macem-macem. Nah, akhirnya kan mau ndak mau ngasih juga. Atau bahasanya meremani lah, meremani
gampangnya ya. Malak lah ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Perkara termasuk batu bara yang lewat terus diminta diketahui atau termasuk atau tidak itu saya udah tahu ya. Ini pembahasannya tuh begitu maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah, dulu saya tuh ngelarang tuh Mas Nur karena saya ikhtiyat atau hati-hati dari hukum ini. Kan dulu ada itu. Orang minta, "Ya Pak, nak kita untuk masjid, Pak." "Ah, enggak usah," kataku. Nah, kan pernah Mas Nur ya di tempat kita ya. Nah, kan saya udah boleh itu. Bukan 10.000 apanya lah Pak. Kalau di atas dulu kan 10.000 tempat Bang Edi. Kalau tempat kami itu nak minta juga maksudnya Bang Edi sengasihnya. Karena kita imamnya yang bertanggung jawab di situ kan kita larang. Lah perkara dulu tuh umpama kok nekat Mas Nur silakan situ. Yang penting kan kita sudah ngelarangnya. Kita hati-hati dari hukum ini termasuk yang termasuk bid'ah yang haram tadi, gitu ya. Enggak ada begitu untuk ikhlas jarang Bang ya. Biasanya jarang ya. Ada Pak, tapi ibarat 1.000 tuh 1 orang atau 2 orang lah kan. Gitu. Tetap dia lebih seneng kalau enggak ada itu. Uang lancar, enggak ada berhenti-berhenti ya kan, enggak ada ngeluarin duit kok. Lain pajak untuk negara, pajak perlindungan bukan pribadi ya. Qala al-mu'allif rahim. Ini kan termasuk cukai, ini kan padahal untuk negara loh ini. Tapi nyatanya kan jarang nanti yang tidak semua sampai ke rakyat kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu ya. Itu tulisan di sini loh, bukan ngarang-ngarang ini loh ya. Kagak dikira ngarang-ngarang pula. Ya. Wa taqdimul jihalati alal ulama. Nah, ini yang diingat-ingat nih. Ini terkadang terjadi di tempat kita. Termasuklah bid'ah yang haram, kita mendahulukan tentang apa saja, kita dahulukan orang bodoh, menyepelekan para ulama. Itu ya. Itu begitu. Itu makanya biasanya kalau ke pengajian-pengajian itu yang orang-orang pakai sara, yang orang-orang alim itu disambut khusus, ada 1 orang yang bertugas menyambut beliau-beliau andaikan beliau datang, atau ada tempat-tempat yang biasanya sudah disediakan itu. Karena termasuk hukum ini, karena kita tidak ngormatin ulama tuh haram titik ya. Nah, ya. Nah, terus contoh-contoh ini umpama ya kan. Kita kan sering tuh entah yasinan Bang Edi ya kan, sedekah ya kan. Lah ini andekan ngasih kunjungan atau apa, itu usahakan ya para guru-guru dulu, para pegawai-pegawai syarak dulu, Pak Imam dulu tuh dikasih duluan. Karena kalau enggak begitu, kita dahulukan orang yang lainnya daripada beliau-beliau, nanti ini termasuk bid'ah yang haram ya. Double apa biasanya ya. Coba Mas Is ya kan, Mas Is ya sing tukang donga yasinan ya kan, maca yasin ya kan. Lah iku kok sing kono garek turu wis berkatnya sama ya kan. Lah kok sing yang punya we terima kasih ya ora, disambut teko ya ora, balik diterima kasih ya ora coba. Nah, itu termasuk bid'ah yang haram ya gitu. Kok sing lain-lain peh dulure dipunjung, para imam-imamnya enggak dipunjung, para guru-gurunya enggak dipunjung. Itu termasuk wa taqdimul juhal alal ulama, mendahulukan orang bodoh daripada ulama. Segi apapun itu para ulama itu enggak boleh kita apakan, harus kita dahulukan. Nah, contoh lagi umpama kita ngundang-undang orang tuh Bang Edi, andai kan kita ngundang-undang para pak imam, para guru, para ustadz, itu usahakan kita nyediakan 1 orang khusus ngomong nanti tugasmu kalau beliau datang nyambut, manggakan di mana nanti tempatnya, harus ada begitu. Jangan dibiarin nyari tempat dewek. Ini termasuk bid'ah yang haram itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, ini jangan begitu ya. Itu termasuk bid'ah yang
haram. Nah, itu pokoknya ini mohon maaf ya. Ini kalau kok di Jawa dulu, jangan kok para ulama ya. Orang yang mimpin tah doa atau tahlil ya. Itu ada amplopnya loh kalau di Jawa. Itu ada amplopnya entah 5.000, entah 10.000. Gitu kan. Kalau di Jawa itu pen itu pasti. Bahasa di Jawa apa Pak De? Wajib ya namanya. Wajib namanya. Itu pasti. Itu salah satu bentuk bahwa menghormati beliau-beliau itu. Itu kalau bisa tuh begitu, kalau bisa. Gitu. Kalau yang kita undang khusus tuh kok beliau merokok, sedia rokok apa biasanya rokoknya. Ya syukur-syukur dikasih duit minyak tadi. Ini tidak ngomong masalah ngundang saya, siapapun itu maksudnya. Tapi dikiranya, wah ini Pak Guru ini nerangkan hukum ini loh ya. Kalian apa pula, wah ini Pak Guru minta duit, bukan, itu hukumnya begitu. Ya. Walal mu'arif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitaraini amin ya rabbal alamin. Kalau saya itu tidak penting seperti itu. Dari dulu tidak macam-macam itu ya tidak apa-apa ya kan. Aman-aman wae wis kebal gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Jadi hal-hal seperti itu tetap harus kita perhatikan. Karena gini ya, itu ada ancamannya Nabi. Ketika ahli kampung atau ahli masyarakat itu kok sudah tidak lagi menghormati para ulama atau menghormati orang-orang yang alim atau guru-guru, maka pasti ditimpakan 3 musibah. Pasti. Yang pertama, rafa'allahu barokatu kasbihim. Allah akan mengangkat barokah kerjanya. Kerja kelihatannya dari pagi sampai sore. Hasilnya kayaknya banyak. Kebunnya kayaknya banyak. Tapi ternyata banyak seperti itu masih kurang. Nah, itu namanya diangkat keberkahan kerjanya, hasil kerjanya. Itu akibat di daerah tersebut itu tidak menghormati para orang alimnya, para ulamanya, para guru-gurunya. Itu apa namanya? Balak yang pertama diberikan oleh Allah. Yang kedua, nanti Allah akan kasih pemimpin-pemimpin yang dolim. Terima ya dikasih pemimpin dolim, enggak terima ya dikasih pemimpin dolim. Itu hukuman andaikan kita tidak mau menghormati ulama-ulama kita atau guru-guru kita di situ. Yang ketiga ini yang agak berat. Nanti ketika sakaratul maut itu kita dicabut nyawanya dengan tanpa iman. Itu yang agak berat ya. Qaulul mu'allif rahimahullah. Cuman zaman sekarang orang biasanya jarang paham, memahami atau istilahnya percaya hadis Nabi yang seperti itu hadisnya sahih loh Pak Janis. Sahih dan mutawatir ya. Nah, itu qaulul mu'allif rahimahullah. Pokoknya kalau di tempat kita kok keberkahan itu mulai hilang, mulai enggak ada kesan dalam Islam itu, salah satu penyebab utama itu mungkin kita atau masyarakat kita sudah tidak mau lagi menghormati orang-orang yang alim. Ya. Orang-orang yang alim itu kita terima, terserah, enggak ya terserah, itu adalah bala tentaranya Allah. Ya. Patok-patoknya Allah. Pelita-pelitanya umat atau manusia. Bahkan Nabi mengatakan laulal ulama lakanan nasu kalbaim. Andai kan nggak ada guru-guru kita, para ulama-ulama kita, tentu manusia itu seperti hewan, saling memakan, saling pokoknya seperti itu. Nah, itu pentingnya para ulama kita. Makanya di sini, andai kan kita tidak memuliakan atau tidak mendahulukan beliau tentang hal-hal yang baik, nanti termasuk itu bid'ah yang haram. Itu diingat-ingat. Setidaknya kita latihan untuk diri kita sendiri. Itu caranya begitu. Kita ibda binafsih. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini kita harus memulai dari diri kita sendiri, terus anak istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang dikendali kita. Itu caranya, latihannya begitu. Qaulul mu'allif rahimahullah. Wa tawalliyatil munasibi syariati, dan memberikan
wewenang atau jabatan, bagian jabatan as-syari'iyati yang golongan syariat, man kepada orang-orang layasluhu yang tidak patut laha di dalam mengemban syariat tersebut. Orang itu ngaji idak, belajar idak, ya kan? Kok Mas Nur tunjuk jadi imam? Nah, ya. Jadi menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Nah, khususnya ini dalam bidang syariat loh ya. Itu. Jadi khusus dalam bidang syariat itu usahakan diserahkan kepada ahlinya yang betul-betul beliau paham. Kalau kita nggak paham, tanya. Kalau nggak mau tanya, ngikut wae kepada yang paham. Insya Allah kita nanti lebih selamat di dunia dan akhirat. Itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Tapi Pak, perasaanku lebih bener apa pendapatku ini. Nah, imam atau pemimpin agama itu kayaknya di bawah standarku. Nah, andai kan kita bukan imam atau bukan pemimpinnya atau bukan yang diserahi jabatan itu, sehebat apa pendapat kita mengkritiknya, itu kita salah utama, salah yang utama. Kenapa begitu? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Dia punya kewenangan penuh namanya pemerintah itu atau pemimpin itu, baik dari tingkat paling bawah maupun sampai ke atas. Dia bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Jangan kok kita iso bantah, kita bangga, jangan. Kelihatannya kita benar itu salah terbesar kita, ya itu. Terus ini ciri-ciri ini coba diingat-ingat. Suatu daerah ya, atau suatu perkampungan atau suatu wilayah, salah satu tanda-tanda mulainya itu mulai mau rusak, salah satu tandanya yaitu mulai ngeritik pemimpin, mulai nyalahin pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin pemerintah. Asal kita tengok seperti itu sudah mulai ada, itu berarti sudah mulai rusak daerah kita. Nah, jadi salah benar itu sudah ikut pemimpin kita ya, karena beliaulah yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Asal kita taat, asal kita nurut, nah sesuai kita ngaji kemarin loh, kitab Salam Taufik ya. Pemimpin kita umpama kok keliru lah, tapi kita taat terus, nanti insya Allah dikasih hidayah sendiri sama Allah tanpa kita mengkritiknya, dilurusin sendiri sama Allah tanpa kita mengkritik. Nah itu seperti itu. Seidahnya kata Bang Edi itu mundur dewek dia, nah itu, atau dipecat atasannya, nah itu begitu ya. Tapi diingat-ingat, salah satu ciri-ciri mulai rusak masyarakat kita, kalau kita mulai kritik atau mulai nyalahin pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan. Kalau tidak percaya, coba diteliti, dites. Qolal mu'alif itu kata guru-guru itu begitu. Nah ini ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi layasluhu yang tidak patutlah kepada jabatan tersebut bitori kita utiri karena pilihan suara terbanyak, atau istilahnya dengan jalan pemilihan, karena yang dipilih umpama, tapi nggak patut sebenarnya beliau jadi apa. Itu termasuk bid'ah yang haram. Dulu nggak ada begitu, gitu maksudnya itu. Jadi bid'ah itu termasuk bid'ah, tapi termasuk yang haram. Entah di negara kita ini termasuk atau enggak, itu bukan urusan kita, tapi dalam keterangan bid'ah itu seperti itu ya. Waja'al musnadi, dan menjadikan sandaran fidalika di dalam demikian jabatan, fidalika kaunin munasibi di dalam adanya demikian jabatan, karena ada apa jabatan liabihi untuk bapaknya, walaisa dan tidak ada fihi di dalam nasibah atau manasib atau jabatan itu ahliyatun sebagai ahli lahu bagi jabatan tersebut.
Yang terakhir termasuk bid'ah yang haram, ini dengerin baik-baik. Besok kita KKN. KKN. Maksudnya keluarganya tuh dijadikan pegawai, semua patut nggak patut, layak nggak layak dijadikan pegawai. Itu seperti itu ya. Saya tidak ngomong Pak Sekdes ini ya, pokoknya ini tulisannya begitu loh ya. Jadi menjadikan keluarga kita, entah bapak kita, anak kita, saudara kita berikan jabatan yang sebenarnya itu tidak patut, tidak ahli di bidang itu. Tapi karena keluarga kita, terus kita kasih. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu begitu. Nah, itu apa ya? Itu termasuk bid'ah-bid'ah yang haram. Yang sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Itu wasali suha. Dan adapun yang ketiga, nah, bid'ah yang ketiga ya, ini itu mangdubatun hukumnya sunnah. Wawa adapun bid'ah yang sunnah, itu sesuatu tanawalathu yang menjadi terlaksana kepada salis apa qawaidun nadbi, pokok atau apa namanya, dalil daripada kesunahan, wa dalatuhu dan dalil-dalilnya daripada kesunahan. Contohnya kasolati tarawih, seperti sholat tarawih jamaatan secara berjamaah, wa iqamatus suri dan mendirikan wa iqamati suril a'immati dan mendirikan pesantren ya, wal qodoi wulati dan juga madrasah, wa qadai wulatil umuri dan madrasah ala khilafima berbeda dengan sesuatu karena yang ada apa berbeda perkara-perkara yang membedai atau menyalahi atau tidak mencocoki kepada sesuatu karena yang ada apa alaihi kepada siapa sahabatu para sahabat radhiyallahu alaihim, bisa babi dengan sebab annama sholihin kepada kemaslahatan wal maqasidi syariati dan juga maksud-maksud wal maqasidi dan maksud-maksud ar-syar'iyati yang golongan syariat. La tasilu yang tidak akan berhasil ila bi adomatil wulati kecuali dengan agungkan keadaan atau wilayah finufusin nasi di dalam tiap-tiap manusia. Nah, jadi mendirikan sesuatu yang di situ untuk penguat daripada sunah-sunah sahabat atau sunah-sunahnya baginda Nabi. Contoh mendirikan madrasah, mendirikan pesantren, ya kan? Mendirikan jamaah-jamaah ngaji seperti ini, ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Bangunannya loh maksudnya. Gitu. Wa kanan dan ada siapa anasu para manusia fi zamani sahabati dalam zaman sahabat radhiyallahu anhum innama sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu yang buat sahabat Umar loh ya, secara berjamaah. Itu dulu ya sama wae dikata bid'ah sama sahabat lain. Tapi apa kata sahabat Umar? Hada bid'atun hasanatun, ini bid'ah yang baik daripada do turu ngiler ngorok ya kan. Enak ke masjid sama-sama ya kan. Perkara pamer ruko, pamer sendal itu terserah, yang penting kan untuk syiar Islam, untuk sesuatu yang baik. Innama yu'adzimuna, ya innama yu'adzimuna sesungguhnya mengagungkan apa perkara-perkara tadi bidini dengan agama. Wasa bikul hijrati dan sebelum hijrah wal islami dan Islam. Summah ta'ala lalu membacakan sumatalan nidhomi kata soru layu adimuna illa bisur. Sumatala apa mana membaca Pak? Tala di situ. Jadi sesuatu yang sebelum yang menjadikan agungnya agama atau yang terjadi sebelum hijrah dan juga yang menjadikan Islam itu menjadi agung.
Layu adimu yang ya layu adimu yang tidak bisa agung apa ma illa bisuri kecuali dengan contoh-contoh tadi zada. Maka menambah siapa badum sebagian para ulama. Wa minal bid'ati dan termasuk bid'ah al-mangdubati yang disunahkan, al-ahdasi yang baru itu nahuri beti seperti pesantren wal madorosi dan madrasah. Wa kullu ihsanin dan tiap-tiap kebaikan lam yu'had yang tidak ada fi zamanin di dalam zamannya fi zamani di dalam zaman al awali yang awal. Wal kalami dan juga berbicara fidasko ikis tasawufi di dalam lembut-lembutnya ilmu tasawuf, termasuk ilmu tasawuf, termasuk ilmu kalam dan lain sebagainya. Itu termasuk bid'ah-bid'ah yang sunnah. Warobi'ah dan bid'ah yang keempat itu makruhun, hukumnya makruh. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah nyarinya ini berkumpul di situ.